Dan tak lama dari itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat keras. Paula yang kaget langsung berlari ke arah pintu dan di sana dia menemukan Doris tergeletak di lantai tak bernyawa dan tubuhnya dipenuhi dengan darah dan juga luka tembak di kepalanya. Kepalanya hancur akibat tembakan jarak dekat dan darahnya bersimbah kemana-mana. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang belum bisa terpecahkan. Tapi sebenarnya, kasus ini sudah jelas siapa pelaku sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang tentang siapa pelaku di balik kasus ini. Padahal bukti-buktinya udah banyak dan semua petunjuk pun mengarah kepada satu orang yang gampang banget ditebak. Tapi ya mungkin karena si pelaku ini punya pengaruh yang besar, kasus ini jadi berlarut-larut dan malah semakin rumit. Padahal istrinya ini nggak kalah loh, cantik banget dan juga seorang wanita karir. Tapi entah kenapa si suami ini malah tergoda sama pengasuh anaknya sendiri. Apa mungkin karena pengasuh ini masih ABG? Siapa tahu kan? Nah, daripada lama-lama di intro, sekarang mari kita langsung bahas aja kasusnya. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Jadi teman-teman, kasus ini adalah kasus seorang wanita cantik yang bernama Doris. Dia ini benar-benar menjadi kebanggaan keluarganya. Bukan cuma karena cantik, dia juga sangat pintar dan juga sangat berprestasi. Keluarganya selalu menggambarkan Doris ini sebagai gadis yang berhati lembut seperti salju. Matanya indah, pribadinya ramah, jadi nggak heran kalau gadis ini sangat populer di sekolahnya dan juga di kampusnya. Malahan dia ini dulu pernah ikut cheerleaders dan ikut pemilihan ratu kecantikan lokal di Port Valley, Georgia, Amerika Serikat. Ditambah lagi, Doris ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi walaupun dia berasal dari keluarga berada, dia tetap rendah hati dan gak pernah sombong. Nah, beberapa temannya juga bilang kalau Doris ini adalah bukan tipe wanita yang suka berpesta. Nah, malah dia ini seneng ikut kegiatan pelayanan di gereja dan juga seneng banget ikut olahraga bersama ayahnya pada akhir pekan dibandingkan nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dia juga lebih suka membuat kue bersama ibu dan kakaknya yang bernama Lian daripada keluyuran di mall gak jelas. Jadi bisa dibilang kalau hidup Doris ini lurus banget. Dia adalah anak baik-baik dan keluarganya juga kuat dalam hal ibadahnya. Lalu setelah lulus kuliah sekitar tahun 1989, Doris ini bertemu dengan seorang pria, juga seorang atlet golf yang masih muda juga berprestasi yang bernama John Worrell. Dan karena pandangan mereka sudah merasa cocok satu sama lain, akhirnya mereka pun pacaran dan kemudian menikah pada tahun 1991. Nah, setelah menikah mereka pun tinggal di kota Douglas, Georgia, dan mereka pun dikaruniai 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Hidup mereka terlihat sangat bahagia, apalagi si John ini adalah orang yang sangat kaya raya. Walaupun dia udah pensiun, tetapi dia punya bisnis yang udah sukses banget, yaitu bisnis taman olahraga yang sangat luas. Taman olahraga ini dibagi menjadi 2 arena, yaitu indoor dan outdoor, termasuk juga arena go-kart, mini golf, lapangan basket, dan juga taman bermain anak-anak yang sangat luas. Sementara di area dalam ada juga ruang bermain, meja biliar, dan juga bowling. Selain itu, ada juga kafe di area tersebut yang mereka kelola bersama dengan staf. Sementara John sibuk dengan bisnisnya, Doris pun bekerja sebagai guru SD di kota Douglas. Kehidupan mereka pun terlihat sangat harmonis dan juga menjadi panutan di sekitar rumah mereka. Gak cuma di lingkungan rumah, di gereja pun mereka juga terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Mereka seringkali menyumbang untuk anggota gereja yang kurang mampu dan juga mereka sering memberikan bantuan kepada anak-anak di panti asuhan. Dan bahkan anak-anak mereka ini sering banget muncul di acara keagamaan di televisi lokal Douglas. Jadi keluarga ini benar-benar menjadi keluarga idaman banyak orang. Nah, pada suatu hari di bulan April 2002 saat keluarga Worrell ini datang lebih awal ke gereja, mereka melihat seorang gadis yang sedang tertidur di dekat tangga pintu masuk gereja. Gadis ini terlihat sangat muda, mungkin sekitar 15 tahunan. Nah, mereka pun berkenalan dengan gadis ini dan gadis ini mengatakan bahwa namanya adalah Paula Yerberry. Dia adalah seorang tunawisma atau sama sekali tidak punya tempat tinggal dan penampilannya juga cukup lusuh. Doris yang memang berhati lembut langsung mendekati Paula dan langsung bertanya beberapa hal. Namun
Karena bahasa Inggris si Paula ini pas-pasan, si Paula ini menceritakan cuma seadanya tanpa detail. Tapi yang bisa ditangkap oleh Doris ini saat itu adalah dia berasal dari Venezuela. Dia dibawa ke Amerika oleh agen yang katanya bakal ngasih pekerjaan di sebuah pabrik di Amerika. Tapi ternyata dia malah tertipu karena sampai di Amerika, pabrik yang dijanjikannya itu menolak Paula karena Paula masih berumur di bawah tahun. Dan juga dokumen-dokumen Paula ini sangat tidak lengkap sama sekali. Dan akhirnya Paula ini ditinggalkan oleh agen tersebut. Yang miris lagi, si orang tua Paula ini sudah bayar mahal banget ke si agen tersebut supaya si Paula ini bisa bekerja dengan aman. Tapi ternyata si Paula ini malah terdampar. Sekarang dia gak punya uang, gak punya tempat tinggal, dan juga dia gak tahu bagaimana caranya dia bisa pulang lagi ke Venezuela. Mendengar hal itu, Doris pun merasa sangat kasihan banget sama Paula. Dan setelah Doris selesai dari gereja, dia pun memutuskan untuk membawa Paula pulang ke rumahnya. Di sana Doris ini benar-benar mengurus Paula. Dia memberikan beberapa baju, memberikan makanan, dan bahkan dia menyiapkan kamar khusus untuk tidur Paula. Baik banget kan si Doris ini. Dan gak cuma itu, Doris juga mulai mengurus dokumen-dokumen resmi si Paula ini agar Paula ini bisa tinggal dan bekerja dengan sah di Amerika. Melihat kebaikan dari si Doris itu, si Paula ini menawarkan diri untuk bantu-bantu di rumah Doris dengan menjadi pengasuh anaknya. Doris pun setuju untuk memberikan pekerjaan tersebut. Setelah beberapa waktu Paula tinggal bersama Doris, Doris pun menghadapi kendala dalam mengurus legalitas si Paula ini. Ternyata proses untuk membuat si Paula menjadi warga sah Amerika ini sangat rumit sekali. Tapi meskipun legalitasnya belum sah, si Paula ini tetap tinggal di rumah Doris dan bekerja sebagai pengasuh anak-anaknya. Meskipun tanpa dokumen resmi dan ini rawan banget dengan hukum. Semakin hari Doris pun semakin sayang lah sama si Paula ini. Sampai-sampai si Paula ini tidak dianggap sebagai pengasuh, tetapi dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Bahkan setiap kali ada orang yang nanya, Doris ini sering kali bilang kalau Paula ini adalah anaknya. Mereka bahkan punya foto keluarga yang melibatkan Paula di dalamnya. Dan di setiap acara keluarga, Paula pun selalu diikutsertakan. Doris benar-benar menganggap si Paula ini bagian dari keluarganya. Dia juga mengajarkan banyak hal, dan pada akhirnya si Paula ini disekolahkan hingga dia lulus SMA. Tapi semuanya berubah ketika si Paula menginjak usia 19 tahun, tepatnya pada tahun 2006. Di usia itu, Paula masih tetap menjadi pengasuh anak-anak Doris. Nah, disinilah Doris merasakan keanehan yang gak bisa dijelaskan. Suasana rumahnya terasa sangat sudah berubah, seolah-olah ada rahasia yang disembunyikan. Tingkah suaminya, yaitu si John Worrell pun mulai janggal. Dia jadi sering pulang larut malam dan bahkan gak pulang sampai pagi. Kemudian di setiap tengah malam, Doris sering banget melihat si John ini teleponan dan SMS-an. Dan hal itu dilakukan John ini secara sembunyi-sembunyi. Jadi curiga kan si Doris ini. Doris pun juga mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil pada sikap anak-anaknya. Mereka pun mulai terlihat canggung. Dan si Paula sendiri sekarang terlihat semakin berbeda. Seperti semakin terlibat dalam drama yang gak jelas. Dan semua ini membuat si Doris merasa ada sandiwara di rumahnya sendiri. Dan dia tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi. Sampai suatu hari dia nekat membuka HP suaminya, dan disitulah dia menemukan banyak banget SMS dari gadis-gadis muda. Bukan cuma satu atau dua, tapi sangat banyak. Dari sini Doris mulai curiga kalau si John ini bukan cuma sekedar selingkuh, tapi juga punya ketertarikan aneh kepada gadis-gadis muda. Dan mungkin dia ini adalah seorang pedofil. Semua ini dia ceritakan kepada kakaknya yang bernama Lian. Meski begitu, Doris tetap nggak mau menanyakan langsung kepada si John, karena Doris memikirkan tentang anak-anaknya dan juga dampaknya kalau mereka sampai ribut besar atau bercerai. Tapi sepertinya si John ini sudah tahu kalau istrinya ini sudah mencurigainya, dan dia pun merencanakan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Nah, setelah kecurigaan demi kecurigaan muncul, si Doris ini sering merasa kalau minumannya diberikan sesuatu sebelum dia tidur. Mungkin semacam obat tidur, karena setiap malam Doris selalu tertidur sangat lelap, dan dia gak pernah tahu apa yang dilakukan si John di tengah malam ketika dia sudah tertidur pulas. Doris yang sudah mencium ada gelagat aneh ini, akhirnya dia pun pergi ke dokter untuk mengecek apakah ada kandungan obat tidur atau obat penenang di dalam tubuhnya. Dan benar saja, dokter mengatakan kalau memang ada obat tidur di dalam tubuh Doris tapi masih dalam tahap wajar. Dan dokter juga menganggap kalau Doris sendiri yang mengkonsumsi
mengkonsumsinya. Padahal Doris sendiri mengaku kalau dia nggak pernah minum obat tidur. Dan semua ini pun membuat Doris semakin curiga ada sesuatu yang nggak beres di rumahnya sendiri. Dan akhirnya kecurigaan si Doris ini semakin kuat ketika anak bungsunya yang baru berusia 6 tahun mulai merasa ketakutan dan bilang kalau si John ini sering masuk ke kamar Paula. Tapi si anak bungsu ini malah merasa ketakutan karena sering diancam oleh Paula untuk tidak memberitahu siapapun. Mungkin karena dia selalu diasuh oleh Paula, jadi anak kecil ini merasa takut dan terancam kalau dia buka mulut. Doris pun kemudian mencari bukti tentang obat tidur tersebut. Namun dia gak pernah menemukan apapun yang bisa menunjukkan kalau ada obat tidur di rumahnya. Dia pun bahkan sampai ngecek kamar si Paula ini diam-diam, tapi nggak ada jejak obat tidur sama sekali. Jadi meskipun Doris merasa curiga, Doris hanya memilih diam saja karena dia belum punya bukti yang kuat. Seiring waktu, suasana di rumah pun semakin gak nyaman. Di beberapa kesempatan, Doris sering melihat si John dan si Paula ini saling melirik dan saling senyum. Bahkan suatu kali, Paula juga pernah mengatakan kepada Doris kalau suatu saat nanti Doris akan hilang dari foto keluarga di ruang tamu dan akan digantikan olehnya. Mendengar hal itu, si Doris tentu saja sangat kaget setengah mati. Dan dia langsung menceritakan hal ini kepada kakaknya yaitu Lian. Lalu pada bulan Juli 2006, si John ini bilang kalau dia butuh satu tenaga kerja lagi untuk di taman olahraganya yang dia kelola. Karena anak-anak mereka sudah besar dan sudah tidak butuh pengasuh lagi, si John ini meminta Paula untuk membantunya di taman olahraga tersebut. Pada awalnya si Doris ini setuju, tapi lama-kelamaan dia pun menjadi curiga. Soalnya hampir setiap pagi saat taman olahraganya masih tutup, John Paula sudah pergi dari rumah. Dan yang lebih aneh lagi, mereka jadi sering pulang tengah malam. Padahal taman olahraganya itu tutup jam 5 sore. Dan akhirnya pada bulan September 2006, Doris pun sudah tidak tahan lagi dan langsung menanyakan ke si John. Dia menuduh John dan Paula punya hubungan gelap. Dan tentu saja si John ini menyangkal semuanya. Tapi si Doris ini sudah terlanjur emosi. Dia pun meminta agar si Paula ini tinggal di rumah saudara Doris saja. Dan juga meminta agar jangan bekerja lagi di taman olahraga milik John. Mendengar hal itu, John pun langsung menyetujui permintaan Doris. Tapi sebelum itu, dia meminta waktu seminggu untuk mencari pengganti Paula. 2 hari kemudian, tepat di tanggal 20 September 2006, John dan Paula pun mengajak Doris untuk bantu-bantu bersih-bersih di area biliar taman olahraga mereka. Doris yang memang memiliki pikiran positif berpikir bahwa John dan Paula ini memang membuktikan bahwa mereka tidak ada apa-apa. Dan akhirnya Doris pun setuju, kemudian dia pun ikut ke sana. Sekitar jam 8:30 pagi saat masih bersih-bersih, John pun mengatakan kalau dia meminta izin untuk keluar untuk membeli perkakas. Saat itu karyawan yang lain belum datang, jadi tinggal Doris dan Paula yang ada di sana. Dan tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu belakang area biliar. Doris pun kemudian berdiri untuk membuka pintu, sementara Paula langsung pergi ke dalam ruangan. Dan tak lama dari itu tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat keras. Paula yang kaget langsung berlari ke arah pintu dan di sana dia menemukan Doris tergeletak di lantai tak bernyawa dan tubuhnya dipenuhi dengan darah dan juga luka tembak di kepalanya. Kemudian pukul 9 pagi, polisi menerima telepon dari John yang kelihatan sangat panik dan kemudian meminta pertolongan karena istrinya baru saja ditembak oleh seseorang di taman olahraga miliknya. Begitu polisi tiba, mereka menemukan John sedang duduk di tanah. Sementara itu, beberapa polisi menemukan Paula sedang bersembunyi di dalam got kering di sekitar sana. Dia terlihat sangat ketakutan dan menangis. Paula mengaku dia takut karena dia mengira kalau pelakunya masih ada di sana. Beberapa saat kemudian, polisi pun menemukan tubuh Doris yang sangat mengenaskan. Kepalanya hancur akibat tembakan jarak dekat dan darahnya bersimbah kemana-mana. Polisi pun kemudian menyelidiki kasus ini, tapi mereka gak menemukan sidik jari atau DNA orang asing. Dan diperkirakan pelakunya menggunakan sarung tangan saat melakukan aksi itu. Dan di pagi itu CCTV belum diaktifkan. Dan yang lebih anehnya lagi, gak ada satupun barang berharga yang hilang. Berarti ini bukan kasus perampokan. Tapi siapakah sebenarnya yang sudah bunuh Doris? Dan kalau ini bukan perampokan, lalu apa alasan si pelaku sampai melakukan pembunuhan kejam ini? Sebenarnya kepolisian, para detektif, dan kakak Paula yang bernama Lian ini sangat mencurigai John dan Paula di balik aksi kejam ini. Kecurigaan ini muncul karena hanya mereka yang mempunyai motif kuat. Apalagi setelah Doris mengetahui perselingkuhannya si John. I don't know. She's the owner's wife. Yes. Did she always do that? No, she had never done that. But she Hold on. Whose idea was that?
Paula. So I looked at one of my reporters and I said, grab a camera and go out to the sports park and see what's going on out there. You know, we might can get Sayangnya polisi nggak menemukan barang bukti apapun dan di TKP tidak ada barang bukti yang kuat yang langsung bisa menjerat John dan Paula. Bahkan ketika anak-anak Doris dimintai keterangan, jawaban mereka pun seperti mengambang dan tidak banyak membantu penyelidikan. Lian yang merasa kehilangan terus berjuang menyerukan keadilan untuk Doris. Karena dia adalah orang yang selalu menjadi tempat curhat Doris semasa hidupnya. Setidaknya dia tahu apa masalah Doris, apa yang dirasakan Doris, dan apa yang menjadi kesedihan bagi Doris. Dan akhirnya pihak kepolisian pun mengambil langkah untuk menangkap Paula Yeabery. Namun bukan karena kasus ini, melainkan karena masalah dokumen dan izin tinggalnya yang ilegal di Amerika. Paula pun akhirnya dipenjara dan para detektif pun berusaha keras untuk memanfaatkan momen ini untuk menginterogasi dia dan berharap bisa menemukan petunjuk dari dia. Dari awal Paula ini terlihat keras kepala, dia terus menyangkal keterlibatannya dalam kasus ini. Dia pun bersikeras mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa. Namun setelah beberapa kali diinterogasi, Paula pun mulai menunjukkan keraguannya dan dia sempat mengaku kalau dia tahu siapa pelakunya, walaupun dia tidak bisa dan takut untuk menyebutkan namanya. Mendengar hal itu, polisi kemudian menanyakan apakah John yang sudah menembak Doris. Mendengar hal itu, Paula hanya diam sambil menunduk tanpa ketakutan dan enggan bicara lebih lanjut. Di sisi lain, John merasa kalau polisi mencurigai Paula dan menangkapnya bukan hanya soal dokumen. Dia pun akhirnya menyewa pengacara mahal untuk membantu Paula, dan pengacara itu berhasil mengeluarkan Paula dari penjara dengan alasan karena masalah izin tinggal yang ilegal ini bukan masalah yang besar dan gak perlu dipenjara. Hal ini cukup dengan sebuah deportasi saja. Setelah bebas dari penjara, Paula memang dideportasi kembali ke Venezuela. Padahal saat itu Paula sebenarnya sudah hampir membuka mulutnya soal siapa pelaku pembunuh Doris. Namun sejak dia punya pengacara dari si John ini, Paula lebih sering bungkam dan tidak mau berbicara apapun. Singkat cerita, setelah si Paula ini dideportasi, si Paula ini seperti menghilang dan beberapa detektif mendengar kabar bahwa dia pindah menetap di Costa Rica. Polisi pun kemudian menginterogasi si John juga, tapi dia bisa lolos dari semua tuduhan itu karena tidak ada bukti yang mengarah ke dia. Detektif pun kesulitan untuk membuat si John ini mengaku meskipun kakaknya Doris yaitu Lian, dia merasa yakin 100% bahwa Paula dan John adalah pembunuh Doris. Nah, di pertengahan tahun 2008, polisi menangkap 2 orang yang mengaku telah membunuh Doris Sorrell. Mereka adalah Glidden Rodriguez dan temannya yang bernama Brandon Craig. Glidden ini dulunya adalah karyawan si John di taman olahraga, dan dia juga pernah ditolong oleh Doris saat dia sedang terpuruk. Sampai-sampai biaya pernikahannya pun dibayar oleh Doris. Saat itu Lian percaya kalau Glidden ini adalah orang baik dan gak mungkin dia yang membunuh Doris. Kenapa sih dia harus menembak Doris? Kalaupun dia ingin merampok, dia bisa mengambil barang-barang di rumah Doris. Dan pada saat itu juga ada Paula. Kenapa Paula tidak ditembak? Intinya Lian ini sangat yakin kalau Glidden ini disuruh menjadi kambing hitam. Kemudian saat Glidden dan Brandon diadili, John dan bersama anak-anaknya pun pindah ke Florida. Mungkin karena ingin menjauh dari segala yang berhubungan dengan kematian Doris. Dan akhirnya Glidden dan Brandon pun dibebaskan karena tuduhan mereka tidak terbukti. Bahkan Glidden ini punya alibi yang kuat, yaitu istri dan anak-anaknya mengkonfirmasi bahwa saat itu dia masih ada di rumahnya. Dan akhirnya kasus ini pun menjadi terhenti tanpa ada tersangka yang jelas. Padahal Doris ini sudah jelas-jelas terbunuh dan perlu diadili. Polisi mengaku bahwa mereka tidak punya bukti yang mengaitkan John dan Paula. Polisi juga mengaku bahwa mereka tidak punya bukti bahwa mereka selingkuh. Akhirnya kasus ini pun benar-benar ditutup 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016. Tapi namanya juga wartawan dan orang-orang yang penasaran gak diam di situ aja. Mereka terus-menerus mencari informasi. Nah, saat itu wartawan dari True Crime Daily mendapat kabar dari teman-temannya yang tinggal di Costa Rica. Mereka mengungkap sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata John dan anak-anaknya saat ini sudah pindah ke Costa Rica. Dan yang lebih mengejutkan, si Paula juga ada di sana.
Wartawan di Costa Rica pun bahkan menemukan di situs kependudukan yang mengatakan bahwa Paula telah menjadi ibu dari 3 anak si John pada tahun 2017. Bayangkan, 11 tahun setelah pembunuhan Doris Worrell, wartawan mendatangi rumah yang diduga adalah rumah Paula. Dan surprise, ternyata Paula sudah menikah dengan John secara sah. Tentu saja mereka marah besar ketika wartawan menghampiri mereka. Yes. It looks like they're coming our way. A couple who wanted to stay hidden. See. I'm calling the police! Crime Watch, and this is the video. Get away from us! I'm telling you right now! Walaupun semua alur dan kejadian ini bukan cuma kebetulan saja, tapi bisa menjadi bukti, tapi pihak kepolisian tetap saja tidak bisa mengungkap kasus kematian Doris Worrell hingga saat ini. Nah, menurut kalian, apakah si John dan Paula ini adalah pelakunya? Ataukah ada orang lain yang membunuh Doris tanpa alasan yang jelas? Boleh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mungkin sampai sini dulu ceritanya kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.